Perkenalkan, saya Ana Kartika, mahasiswa jurnalistik Pendidikan Bahasa Jawa Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya ketika magang di salah satu majalah pendidikan di Indonesia. Nah, sebelumnya magang ini merupakan bagian dari mata kuliah pilihan di Prodi Pendidikan Bahasa Jawa. Mata kuliah tersebut adalah jurnalistik. Setelah sebelumnya pada mata kuliah jurnalistik 1 dan 2, kami mendapatkan teori-teori tentang jurnalistik. Nah, melalui kegiatan magang ini, mahasiswa diharapkan mendapatkan ilmu dan pengalaman-pengalaman baru yang tentunya akan sangat bermanfaat saat di dunia kerja nanti. Secara umum, alur magang jurnalistik itu ya seperti magang pada umumnya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah survei tempat magang. Nah, saat kita sudah mendapatkan tempat magang yang sesuai dan tentunya terbuka menerima peserta magang, kemudian mengajukan proposal. Setelah proposal diterima, mahasiswa melakukan tugas-tugas magang. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan magang. Nah, laporan ini nantinya akan dijadikan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan mata kuliah jurnalistik 3. Jadi, uraian tadi adalah gambaran magang secara umum ya. Nah, untuk pengalaman magang pribadi, saya mengikuti magang di salah satu majalah pendidikan di Indonesia, yaitu majalah Edukasi Surakarta. Majalah edukasi ini merupakan majalah terbitan dari CV Romis IC yang beralamat di Jalan Merbabu Raya nomor 18 RT 7 RW 8 Sabranglor Mojosongo Jebres Surakarta. Berita-berita yang disajikan merupakan berita seputar dunia pendidikan, dari mulai pendidikan dasar, menengah, atas sampai tinggi, maupun yang berkaitan dengan instansi-instansi pendidikan. Selain menyajikan berita, majalah edukasi ini juga dapat menjadi wadah publikasi untuk pengembangan profesi bagi tenaga pengajar, yaitu dengan mempublikasikan artikel ilmiah populer. Meski berbasis di Surakarta, majalah edukasi pemasarannya sudah mencakup wilayah nasional loh. Nah, selama magang itu saya tidak sendiri. Saya bersama 3 teman lainnya, ada Listiati Hoiriah, Harsiti, dan Lia Kurnia. Kami berempat bersama-sama melaksanakan magang di majalah Edukasi Surakarta selama kurang lebih 1 bulan, yaitu dimulai pada tanggal 18 Januari hingga 18 Februari 2021. Sebagai mahasiswa jurnalistik, kami diberi tugas magang berupa melakukan liputan dan menulis artikel. Sebelum terjun ke lapangan, tentunya kami diberikan pembekalan dan pengarahan dari pembimbing mengenai sistem kerja majalah edukasi, tata cara melakukan wawancara dan memilih narasumber, mengolah informasi menjadi artikel utuh, membuat judul artikel yang menarik, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan tugas magang, kami berempat dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Saya dengan Listi, kemudian Harsiti dengan Lia. Jadi pada hari pertama, kami berempat langsung diterjunkan ke lapangan. Kami mencari narasumber, melakukan wawancara, dan mengolah informasi yang didapat dari hasil wawancara menjadi artikel berita utuh. Selama magang, kami meliput di sekolah-sekolah, kegiatan dan prestasi tenaga pengajar, kegiatan dan prestasi mahasiswa, lomba-lomba, dan lain sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Oh iya, dalam melakukan wawancara, kami tidak hanya meliput secara offline loh teman-teman. Kami juga melakukan wawancara secara online. Tentunya hal itu dilakukan atas permintaan narasumber mengingat adanya situasi pandemi. Ada pula liputan secara online, acara-acara online yang diselenggarakan seperti lomba cerdas cermat virtual yang diadakan oleh Solo Pos,
sosialisasi tentang perkuliahan oleh mahasiswa UNS yang berasal dari Sragen, dan kegiatan Expo Kampus Online terbesar se-Jawa Tengah yang diadakan oleh keluarga mahasiswa Kabupaten Sragen. Nah, artikel yang sudah kami tulis itu tidak semata-mata bisa langsung dimuat dalam majalah. Setiap sore sebelum jam kerja berakhir, kami melakukan evaluasi bersama pembimbing untuk memperbaiki tulisan kami agar menjadi artikel yang baik. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bersama, setiap redaksi itu pasti memiliki ciri khas tersendiri dalam hal tata penulisan artikel. Begitu juga dengan majalah edukasi. Jadi, selama evaluasi, tulisan kami juga diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan dari majalah edukasi. Kemudian, artikel tadi akan diunggah di website resmi majalah edukasi. Nah, website ini bisa diakses secara gratis loh, teman-teman. Untuk artikel-artikel yang memenuhi syarat, maka akan dimuat dalam majalah fisik, majalah edukasi yang terbit setiap bulan dan akan didistribusikan di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Juli 2021, majalah edukasi berhasil memproduksi 63 edisi. Selain itu, kami juga diberi tugas membantu tim produksi untuk men-set majalah edukasi sebelum didistribusikan. Nah, selama magang pastinya tidak berjalan mulus terus ya teman-teman. Apalagi sebagai jurnalis yang harus terjun langsung ke lapangan yang serba dinamis. Hambatan-hambatan itu pasti ada. Selama magang kemarin, kami dihadapkan dengan situasi pandemi yang mana membatasi mobilitas dan ruang gerak kami. Terutama ketika melaksanakan liputan, kami banyak menemui penolakan dari sekolah-sekolah. Ya, karena adanya pandemi ini, kegiatan sekolah dikurangi, kadang ada juga administrasi berkaitan dengan surat izin yang dipersulit, dan lain sebagainya. Tapi hal tersebut tidak apa-apa ya teman-teman. Adanya hambatan itu tidak perlu dijadikan alasan untuk menyerah. Jadikan sebagai pengalaman dan pembelajaran. Ingat bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Justru dari hambatan-hambatan tersebut, kita bisa melatih sikap tanggap dan tanggung jawab kita. Dari kegiatan ini, kami juga tidak hanya mendapatkan ilmu-ilmu baru, tetapi mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga dari narasumber-narasumber yang ditemui selama perjalanan magang kami. Nah, itu tadi pengalaman saya selama magang di majalah Edukasi Surakarta. Semoga informasi dalam video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa.